ketika Pak Krisna terbangun bersamaan dengan tubuhnya yang kini dalam posisi setengah duduk. Namun walaupun Pak Krisna sudah terbangun, dia merasa tubuhnya masih digoyangkan, seperti ada tangan yang memegang pundaknya dari belakang. Pak Krisna pun menoleh ke arah belakangnya. Dan tahukah apa yang dilihatnya? Di situ Pak Krisna melihat sosok wanita Tionghoa. Parasnya yang tua, nampak jelas guratan keriput di wajahnya. Bajunya putih lusuh. Sosok itu berdiri mematung sambil bertolak pinggang. Tatapannya yang tajam. Sosok itu tidak berbicara satu kata pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam Menebus Hijab. Pada malam hari ini nih, kembali lagi saya ngebawain cerita dari tulisannya Mas Agil R. Saputra, dengan kisah yang berjudul Rumah Sementara. Jadi ada satu keluarga yang tinggal di rumah ini nih, dan satu keluarga itu diganggu habis-habisan ketika baru aja tinggal di rumah itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter penulis yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan inilah ceritanya. Karena rumahnya direnovasi, satu keluarga harus pindah sementara di sebuah rumah tua yang bertahun-tahun tak ada yang menghuni. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, Risa sebagai narasumber, dan Doni adiknya. Risa, Wonosobo pertengahan 1999. Udah sekitar sebulan nih, Risa sama keluarganya tinggal di rumah ini. Karena waktu itu rumah Risa lagi direnovasi, karena ketimpa pohon besar waktu itu pas lagi hujan. Akhir-akhir ini, Risa juga terlihat kurang bisa berkonsentrasi di sekolah. Dia selalu terlihat mengantuk. Risa mengaku sejak tinggal di hunian sementara ini, dia menjadi susah tidur. Kayaknya ada sesuatu yang dialami Risa. Kata Risa, rumah ini emang bagus, meski bangunannya yang lawas, tapi rumah ini terlihat sangat terawat. Awalnya Risa sangat antusias tinggal di rumah ini, tapi ternyata setelah hari-hari berlalu, banyak hal aneh yang terjadi di rumah ini, seperti suara ketukan dan orang yang berjalan di tengah malam. Ayunan dari ban bekas yang tergantung di pohon belakang rumah juga beberapa kali terlihat dan bergoyang sendiri. Meski ini udah cukup meresahkan, tapi bagi Risa nih, jadi Risa ini orangnya pemberani lah, jadi dia cuek sama hal-hal yang kayak gitu. Hingga akhirnya satu demi satu, sosok penghuni rumah itu mulai menampakkan dirinya. Waktu itu menjelang sore lah, Risa baru aja pulang sekolah sehabis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Setelah sampai di rumah, Risa berencana untuk langsung mandi. Kebetulan letak kamar mandinya ada di belakang rumah di samping dapur. Nah, di situ ada jendela di mana dari jendela itu langsung terlihat ayunan yang bergantung di pohon. Sembari menunggu air yang matang, Risa terdiam di sudut jendela sambil melamun memandangi pekarangan belakang rumahnya. Tapi beberapa saat kemudian, ia baru sadar kalau ayunan yang berada di pohon itu mulai bergerak sendiri. Dia mulai memperhatikan nih. Tapi di situ dia cuman berpikir, mungkin cuman kebawa angin aja. Tapi semakin dilihat, gerakannya semakin kencang. Risa tak begitu takut, karena emang ini sering terjadi. Sampai akhirnya lamunannya dibuyarkan oleh suara siulan dari teko yang nampaknya airnya udah mendidih nih. Risa pun
bergegas bersiap untuk mandi. Singkat cerita, selesai mandi, Risa keluar tentunya melewati jendela itu. Refleks Risa menoleh ke arah ayunan itu. Dan di situ terlihat ada anak kecil yang lagi naikin ayunan itu. Postur tubuhnya hampir sama dengan adiknya Doni. Makanya dia nggak begitu memperdulikannya. Risa pun berjalan dengan santai menuju ke kamarnya. Tapi di antara langkahnya, dia baru aja sadar dengan sosok anak kecil yang ada di ayunan itu. Sementara di situ sosok anak kecil itu rambutnya panjang. Risa yang agak kurang yakin kemudian berjalan mundur menuju jendela itu. Dan betapa herannya Risa ketika sosok yang berada di ayunan itu rambutnya panjang. Risa hanya mematung mengamati sosok itu. Semua terlihat jelas karena hari itu masih sore. Siapakah bocah ini? Dengan nada gugup, Risa agak berteriak, Siapa kamu?" Sosok itu gak ngerespon nih. Dia masih asik aja mainin ayunan itu sambil tertawa-tawa kecil. "Woi, siapa kamu?" Ayunannya mulai melambat dan berhenti. Barulah sosok itu menoleh ke arah Risa dengan perlahan. Betapa kagetnya Risa melihat sosok itu. Gadis kecil itu dengan muka yang pucat dan bola matanya yang hitam. Pakaiannya lusuh. Di situ Risa seperti sulit untuk bergerak. Setelah menoleh, sosok itu mulai turun dari ayunan, berbalik sambil menyeringai. Lidah Risa seakan kaku gak bisa bersuara. Sosok itu berjalan perlahan ke arah Risa, kemudian berlari ke arah Risa. Di sini baru Risa bisa teriak nih. Sampai-sampai handuk yang ngebalut badannya terlepas karena kedua tangannya menutupi mata. Sampai akhirnya teriakannya didengar oleh ibunya. Datanglah ibu Risa. Namun di sini Risa belum mampu berkata-kata. Dia hanya menangis sambil menunjuk ke arah pohon di belakang rumah itu. Setelah tenang, baru Risa ini bercerita sama ibunya nih, kalau dia ini baru aja ngelihat anak kecil yang bermain ayunan di belakang rumahnya. Dan di sini ibunya langsung pergi ke belakang rumah dan ibunya mengecek ke arah ayunan itu. Dan gak ada apa-apa. Untuk pertama kalinya, makhluk penunggu rumah ini menampakkan wujudnya. Kejadian ini tentu membuat Risa merasa syok karena ini pengalaman pertama Risa melihat hantu. Kalau biasanya sih cuma suara-suara aja atau sekelebat bayangan. Hari pun berlalu. Nampaknya hal-hal aneh terus saja terjadi. Kalau sebatas suara, Risa masih bisa mengabaikannya lah. Tapi ada satu kejadian, suatu penampakan lagi yang kembali dialami oleh Risa. Begini ceritanya. Malam itu Risa kurang enak badan nih. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Dalam tidurnya dia bermimpi kalau dia lagi bermain ayunan di belakang rumahnya dengan adiknya. Seperti biasanya, Risa mengerjai adiknya dengan mengayunkan ayunan itu dengan kencang. Tapi dalam mimpi itu, adiknya gak takut. Adiknya justru menantang Risa nih. "Kurang kenceng kak, kurang kenceng," sambil tertawa terbahak-bahak. Namun tanpa Risa sadari, sosok adiknya itu telah berubah. Ia menjadi anak kecil itu lagi. Dalam mimpi itu, Risa yang kaget sontak melepaskan ayunan itu dan berlari ke dalam rumah tanpa sempat melihat wajah gadis kecil itu. Dan Risa pun terbangun dari mimpinya. Tapi di sini, pendengaran Risa kembali dialihkan dengan suara orang yang tengah berbincang. Arahnya dari ruang tamu yang persis berada di depan kamar Risa. Risa mengira itu adalah ayah dan ibunya, karena memang suaranya terdengar seperti suara pria dan wanita. Tapi di sini Risa nggak paham nih apa yang dibicarakan dengan orang itu. Risa melihat jam di dinding kamarnya. Waktu itu jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Kok ayah dan ibu ngobrol di pagi buta kayak gini ya? Batin Risa nih. Tapi setelah Risa cermati,
Risa baru sadar itu bukan suara ayah dan ibunya. Lantas, siapakah mereka? Risa yang penasaran tapi takut, kini mencoba menempelkan telinganya di pintu. Dan memang benar, ada perbincangan di ruang tamu itu. Meski Risa nggak ngedengar jelas, namun tidak ada satu kalimat pun yang ia pahami. Karena menurut Risa, dialognya tidak memakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Yang jelas, orang itu memakai bahasa asing, tapi bukan Inggris. Menurut Risa, sepertinya itu seperti bahasa orang Belanda. Di sini, Risa mulai merasakan bahwa ini tidak beres. Dan sesekali juga terdengar suara tawa yang terbahak-bahak di obrolan ruang tamu itu. Rasa takut Risa mulai kalah dengan rasa penasarannya. Risa pun tersadar bahwa lubang kunci pintu kamarnya masih model lama, di mana ada celah di situ. Dengan perasaan agak takut dan ragu, Risa mencoba memantapkan diri untuk mengintip dari lubang kunci. Dan setelah matanya melihat di lubang kunci itu, jantung Risa mulai berdetak lebih kencang. Karena apa yang dilihatnya benar, ada dua orang yang sedang mengobrol di ruang tamu itu. Tepatnya ada di kursi yang menghadap ke kamar Risa. Wujudnya tidak begitu jelas karena lampu ruangan itu memang mati, tapi terbantu oleh penerangan di ruang tengah sebelahnya, sehingga nampaklah dua sosok itu. Pikir Risa waktu itu, apakah ini mimpi atau nyata? Sosok itu seakan asik mengobrol, seakan tak tahu bahwa Risa sedang mengintipnya. Tapi berbeda saat kemudian pembicaraan itu terhenti. Dua sosok itu terdiam dan kepalanya menoleh ke arah Risa. Risa langsung memalingkan wajahnya dan berlari menuju ranjang, meringkuk, membelakangi pintu. Tapi tak selang beberapa lama, pintu kamar Risa diketuk-ketuk. Tok 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 tok. Risa yang ketakutan dan mulai menangis. Sementara ketukan itu masih terdengar, keringatnya bercucuran. Risa sangat ketakutan malam itu. Ketukan itu terus ada sampai azan subuh berkumandang. Barulah suara ketukan itu berhenti. Esok harinya, menjelang Risa yang memang sedang tidak enak badan, diperparah dengan kejadian semalam, Risa menjadi demam tinggi. Sampai-sampai Risa mengigo tak jelas. Ia seperti ketakutan akan sesuatu. Ibunya yang khawatir, berpikir kalau Risa ini terkena sawan. Tapi ayah Risa, jadi dia ini orangnya logis lah, langsung ngebawa Risa ke dokter untuk diperiksa. Kata dokter, demam yang sangat tinggi bisa menimbulkan halusinasi. Akhirnya Risa diberi obat dan pulang. Benar saja, keadaan Risa mulai membaik setelah diberi obat. Tapi itu hanya bertahan semalam aja, karena sehari setelahnya Risa kembali demam tinggi dan berhalusinasi ketakutan. Dia nggak mau nih tidur sendirian. Risa pun tidur ditemani oleh ibunya. Dan di sini, untuk pertama kalinya, ibu Risa mengalami hal yang seram. Kejadiannya hampir sama dengan Risa. Begini ceritanya. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Risa menggigil mengeluarkan keringat dingin. Guncangan badannya sampai membangunkan ibunya yang sudah benar-benar tertidur. Dengan terbata-bata, Risa meminta ibunya untuk mengambilkan air putih karena merasa haus. Ibunya pun langsung pergi ke dapur nih untuk mengambilkan segelas air. Ketika ibunya membuka pintu, dia seperti melihat siluet seseorang yang sedang duduk di ruang tamu yang dalam keadaan gelap. Segera dia menyalakan lampu untuk memastikannya. Tapi setelah lampu itu menyala, nggak ada siapa-siapa. Dia pun segera pergi ke dapur tanpa mematikan lampu ruang itu kembali. Segera ia mengambil segelas air dan akan kembali menuju kamar. Tapi ketika ibu Risa berjalan, samar-samar dia seperti mendengar orang yang sedang mengobrol. Ya, arahnya dari ruang tamu.
Dia pun mulai memelankan langkah kakinya sembari terus mencermati suara itu. Ketika sampai di ruang tengah, yang mana itu hanya berbatasan dengan tembok ruang tamu, dia mencium bau rokok. Sepertinya ada yang merokok di ruangan itu. Ibu Risa mulai gemetaran dan meletakkan gelas yang dipegangnya di atas meja. Obrolan di ruang tamu itu masih jelas terdengar sangat jelas. Dan seperti yang dialami Risa, dialognya menggunakan bahasa asing, tapi bukan bahasa Inggris. Ibu Risa yang ketakutan nih, langsung mengambil tasbih yang ada di rak di samping TV dan menggenggamnya. Dia mulai mengumpulkan keberaniannya untuk mengeceknya. Ada siapa di ruang tamu itu? Dengan perlahan, dia mengeluarkan setengah kepalanya untuk melihatnya. Dan apakah yang dilihatnya? Kali ini sangat jelas, karena memang lampu ruangan itu terang benderang. Ibu Risa melihat dua pria yang sedang duduk berhadapan, sedang asik berbincang. Orang itu sambil merokok, sambil kakinya dinaikkan ke atas meja. Ibu Risa segera menyembunyikan lagi pandangannya dan tersimpuh di balik tembok. Sambil menangis, dia terus berzikir dengan tasbih yang digenggamannya. Tapi nampaknya dua sosok di ruang tamu itu tak peduli. Mereka terus saja mengobrol nih dengan tertawa terbahak-bahak. Hingga akhirnya Ibu Risa yang sudah tidak kuat pun langsung berteriak sekencang-kencangnya sampai membangunkan sang ayah dan adik Risa. Ayah Risa yang kaget sontak bertanya apa yang terjadi. Namun ibunya Risa masih tersimpuh di balik tembok. Ia hanya bisa berkata, Itu ada orang di ruang tamu." Ayah Risa pun memeriksa ke ruang tamu hingga membuka pintu depan. Namun gak ada apa-apa. Dan anehnya, kata Ibu Risa, bau rokok yang tadi sangat menyengat seketika hilang begitu aja. Saat itu juga Ibu Risa meminta kepada ayahnya nih untuk memindahkan Risa di kamar lain. Dan malam itu pun mereka berempat tidur di dalam satu kamar. Malam itu Ibu Risa terus saja bercerita kepada sang ayah tentang apa yang tadi dia lihat. Ayah yang saat itu sebenarnya kurang percaya nih, cuma ya aja untuk menenangkan suasana. 3 bulan berlalu. Sejak kejadian itu, Ibu dan Risa nggak mau lagi tinggal di rumah itu. Beserta adiknya Doni, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah nenek. Sementara ayahnya yang kini tinggal di rumah itu karena rumah ini sudah terlanjur disewa selama 6 bulan. Jadi sayanglah. Sebenarnya di sini ayahnya Risa nggak percaya dengan hal-hal gaib, karena emang dia belum pernah mengalaminya sendiri. Sampai akhirnya ada rentetan kejadian yang membuka pikiran sang ayah tentang rumah ini. Ayahnya Risa, Pak Trisna, sudah hampir seminggu Pak Trisna tinggal sendirian di rumah ini. Memang gak ada kejadian, karena seminggu terakhir ini beliau selalu kerja lembur. Jadi dia ini berangkat pagi sampai pulang larut malam. Pas pulang, Pak Krisna ini juga langsung tidur, karena mungkin emang kelelahan lah. Sampai akhirnya tibalah di suatu hari, Pak Krisna waktu itu lagi gak lembur nih. Waktu itu pas pulang kerja, Pak Krisna menyempatkan untuk mampir dulu sebentar ke rumahnya yang sedang direnovasi untuk sekedar mengecek perkembangan rumahnya. Setelah itu, tak lupa dia juga mampir ke rumah orang tuanya, yaitu neneknya Risa, untuk menjenguk anak dan istrinya yang sekarang tinggal sementara di tempat neneknya. Seperti keluarga pada umumnya, mereka saling ngobrol nih, saling bercanda satu sama lain. Sampai tak terasa, waktu sudah hampir maghrib. Pak Krisna pun berpamitan untuk kembali ke rumah kontrakan. Doni, anaknya yang paling kecil, sempat merengek agar ayahnya tak pulang ke sana. "Omahe, ada setannya loh Pak," begitu kata Doni. "Sama setan kok takut? Berani dong," jawab Pak Krisna dengan nada bercanda. "Ya sudah, Bapak pulang dulu, mau nyari setan." Pak Krisna bercanda lagi nih. Beliau pun pulang ke rumah itu. Azan maghrib udah berkumandang. Ketika Pak Krisna sampai, ia bergegas langsung masuk
menyalakan lampu-lampu dan beranjak untuk mandi. Di sini mulai terjadi hal aneh saat Pak Krisna mandi. Jadi beliau mandi sambil nyalain keran, dan ketika gayung mengayun membasahi tubuhnya, Pak Krisna seperti mendengar suara aktivitas yang cukup riuh. Menurut penuturan beliau, sumbernya dari arah dapur, seperti suara sendok dan piring yang sedang beradu. Dia pun menghentikan mandinya, tapi suara itu kembali hilang. Pak Krisna menyangka ia hanya salah dengar. Dia pun melanjutin lagi nih mandinya. Tapi ketika gayung mengayun lagi, ada suara wanita dewasa dan suara anak kecil yang tertawa. Seketika Pak Krisna langsung mematikan keran di kamar mandinya dan mencermati suara itu. Memang suara itu kembali hilang. Pak Krisna pun kembali melanjutkan mandinya tanpa menyalakan keran kembali. Tapi belum sampai gayungnya menyentuh air, terdengar suara yang amat jelas. Ada suara wanita dewasa dan tangisan anak kecil. Meski Pak Krisna enggak begitu paham bahasa atau dialognya, tapi menurut beliau seperti wanita itu sedang marah-marah, terdengar dari nada dan intonasinya yang membentak-bentak, disusul dengan tangisan suara anak kecil. Perasaan Pak Krisna tentu bercampur aduk karena suara itu tidak berhenti. Suara itu waktu itu sangat jelas, seperti hanya terhalang tembok kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu, Pak Krisna berpikir, berarti benar kata ibu dan Risa. Tapi Pak Krisna ini tergolong orang yang pemberani. Dia segera menyelesaikan mandinya meski suara itu masih terdengar, dan dengan tanpa aba-aba langsung membuka pintu kamar mandi itu sambil berkata, "Ayo." Dan keadaan itu sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi Pak Krisna yakin nih di sini. Tadi dia benar-benar gak salah dengar. Beliau ini memang berani lah, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Krisna pun masuk ke kamarnya dan mengganti bajunya. Malamnya pun beliau lewati dengan tenang. Selang sehari, seperti biasa setelah pulang kerja, Pak Krisna mampir ke rumahnya yang nampaknya proses renovasinya sudah hampir selesai. Lega batin dia, karena dalam hati kecilnya sebenarnya dia juga tidak begitu betah tinggal di rumah itu. Dan setelah itu dia tidak lupa mampir ke rumah nenek. Di situ sebenarnya Pak Krisna ingin menceritakan kejadian kemarin kepada keluarganya, terutama istrinya. Tapi tidak jadi karena masih ada rasa gengsi di dalam dirinya. Beliau pun kembali pulang ke rumah itu. Pak Krisna pulang agak awal karena dia tidak mau sampai sana bertemu maghrib lagi, sama seperti kemarin. Sesampainya di rumah itu, beliau langsung mandi. Tak ada kejadian lagi. Setelah sholat isya, Pak Krisna menonton TV sampai tak terasa dia ketiduran. Dan ada kejadian yang menurut dia sangat epik. Begini kejadiannya. Ketika beliau ketiduran di depan TV itu, Pak Krisna dibangunkan. Seperti ada yang menepuk kepalanya. Sontak dia yang terbangun. Ia pun merasa agak bingung. Tapi di situ Pak Krisna mengira itu hanyalah mimpi. Pak Krisna pun mematikan TV-nya dan malah tidur lagi di tempat yang sama. Pak Krisna pun mulai terlelap. Namun entah itu jam berapa waktu itu, beliau kembali dibangunkan. Seperti ada yang mengelus badannya. Dan dengan setengah ngantuk, beliau yang terbangun kembali tidur lagi. Sampai beberapa saat kemudian, ada yang menggoyangkan tubuhnya sangat kencang. Sampai kursi panjang yang ditidurinya berdenyut dengan suara yang kencang. Ketika Pak Krisna terbangun bersamaan dengan tubuhnya yang kini dalam posisi setengah duduk. Namun walaupun Pak Krisna sudah terbangun, dia merasa tubuhnya masih digoyangkan. Seperti ada tangan yang memegang pundaknya dari belakang. Refleks, Pak Krisna pun menoleh ke arah belakangnya. Dan tahukah apa yang dilihatnya? Di situ Pak Krisna melihat sosok wanita Tionghoa.
Parasnya yang tua, nampak jelas guratan keriput di wajahnya. Bajunya putih lusuh. Sosok itu berdiri mematung sambil bertolak pinggang. Tatapannya yang tajam. Sosok itu tidak berbicara satu kata pun. Hanya mengancungkan jari telunjuknya ke arah kamar. Seakan menyuruh Pak Krishna untuk masuk ke kamar. Di sini, baru keberanian Pak Krishna seketika luntur. Dia terpaku tak bisa bergerak. Matanya seakan terhipnotis untuk terus memandangi sosok itu. Sosok wanita tua itu memandang Pak Krishna dengan tatapan marah. Sampai akhirnya pandangan Pak Krishna menjadi gelap. Nampaknya beliau pingsan dan terbangun keesokan harinya di lantai di depan ruangan TV. Pak Krishna terbangun dengan keadaan bingung, masih menerka-nerka dan mengingat kejadian semalam. Ia memandangi sekeliling ruangan dan matanya terhenti di sudut belakang kursi, sudut di mana semalam sosok wanita itu berdiri bertolak pinggang. Tentu ingatan Pak Krishna masih ingat. Dia pun tersentak dan langsung pergi dari rumah itu. Kebetulan itu hari Minggu. Pak Krishna pergi menemui anak dan istrinya. Akhirnya beliau bercerita tentang kejadian yang dia alami selama 2 hari terakhir ini. Akhirnya Risa sekeluarga memutuskan untuk meninggalkan rumah itu, dan Pak Krishna pun tinggal bersama keluarganya di rumah orang tuanya atau nenek Risa. Sampai akhirnya kurang lebih 1 bulan kemudian rumahnya selesai direnovasi. Mereka sekeluarga pun kembali tinggal di rumah lamanya sampai sekarang. Tentunya kejadian ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga ini. Hingga cerita ini ditulis, rumah itu masih ada, terawat dan berdiri kokoh di tengah kota Wonosobo yang indah. Oke teman-teman, begitulah cerita Risa dengan keluarganya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan akhirnya saya Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.